Saya tambahan ya saudara. Jadi Sabtu ini silakan datang, ajak teman-teman juga. Ini terbuka untuk umum siapa saja. Diadakan di Sudirman, nanti di Istana Sahid, di apartemen Istana Sahid di Jalan Sudirman dekat sini. Jadi silakan datang dan ajak teman-teman ya. Jam 12 kita udah sampai, kita makan siang dulu sama-sama sampai jam 1. Baru jam 1 sampai jam 2 atau paling lama setengah 3 kita akan itu community group. Kita akan biasanya kita akan bahas khotbah yang hari Minggu ini diaplikasikan dalam hidup kita sehari-hari seperti apa, pergumulannya apa, kemudian kita diskusi di dalam grup, kemudian baru kita berfellowship sambil habis itu kita doa sama-sama mendoakan pokok-pokok doa. Nah, jadi itu saudara tambahannya. Jadi mari datang Sabtu ini, sekaligus juga minggu depan seperti tadi Pak Alwin sampaikan, kita ada ibadah, ada perayaan kecil untuk ulang tahun gereja, mengingat akan kebaikan Tuhan. 1 tahun sudah menopang gereja ini, jadi mari datang juga, ajak teman-teman untuk boleh datang sama-sama kita beribadah. Setelah itu kita ada satu perayaan kecil bersyukur atas pemimpinan Tuhan. Nah, saudara, sebelum masuk ke dalam khotbah ada satu hal yang perlu tambahan, satu pengumuman lagi. Jadi ini ada satu berita sedih saudara. Jadi saudari kita ya, saudari Lilis hari ini ada terakhir ada bersama dengan kita, karena bukan apa-apa, karena Lilis akan memenuhi mimpinya menjadi seorang pegawai negeri sipil, PNS. Jadi kita bersyukur satu sisi, Lilis dari dulu ingin menjadi PNS, tapi belum kesampaian, dia kerja di kantor kami, sambil membantu di gereja, dan hari ini beberapa bulan lalu dapat pengumuman ternyata Lilis diterima masuk ke PNS, dan cuman sayangnya ditugaskan di Sulawesi, jadi jauh sehingga kita tidak bisa lagi bersama-sama. Satu sisi sedih, Lilis harus pergi. Awal-awal saya ingat gereja ya, kami pergi ke BCA sama-sama, saya berdua Lilis ya, kita buka rekening bank, terus kemudian ke Kanwil Departemen Agama sama-sama, ngurus surat izin gereja dan lain-lain. Dan pas 1 tahun kita gereja, Lilis ternyata harus ada panggilan yang lain. Jadi kita bersyukur, kita sedih sekaligus bersyukur Tuhan berikan apa yang Lilis inginkan dan keluarganya menjadi seorang pegawai negeri sipil. Jadi sebelum Lilis akan pergi, kita akan mau doakan. Saya undang Lilis boleh maju ke depan. Kita akan berdoa untuk Lilis yang sudah 1 tahun, persis 1 tahun yang ternyata dia akan pergi. Ya, jadi seperti itu Lilis. Jadi berharap Tuhan pimpin hidupnya Lilis menjadi seorang pegawai negeri sipil di departemen, Lilis? Mahkamah Agung ya. Di Mahkamah Agung. Jadi oke, semoga Lilis tetap bisa menjadi saksi Tuhan di sana. Dan sebelum berdoa mungkin boleh mau sampaikan Lilis apa yang mungkin satu patah dua kata, silakan. Terima kasih banyak buat kesempatan daripada Kak bersyukur sekali buat kesempatan yang luar biasa boleh bergabung di Jakarta Reform Church, dimana memang dari awal berdirinya gereja memang tidak secara kebetulan bisa satu kantor dengan ibu tadi, dan ternyata Bapak Pendeta merintis gereja yang baru yaitu Jakarta Reform Church, dan memang luar biasa dikasih kesempatan kepada saya untuk membantu pekerjaan khususnya di bagian administrasi sampai pada membantu pelayanan di gereja ini. Dan sangat bersyukur buat Pak Riza dan Bu Sani yang memberi kesempatan yang luar biasa, terlebih juga kepada Tuhan Yesus yang telah memakai saya di gereja ini, dan juga bersyukur buat boleh berkenal bersama dengan para jemaat, Bapak Ibu, rekan-rekan mahasiswa yang luar biasa membantu pelayanan di gereja ini. Dan juga tidak terlepas bahwasanya juga saya banyak kekurangan, kelemahan. Jadi minta maaf jika selama melayani banyak hal yang tidak mengenakan gitu. Jadi terima kasih, mohon doanya untuk perjalanan saya besok tanggal 9 pukul 2 pagi boleh tiba di tempat tujuan dengan selamat. Oke, amin. Jadi Mahkamah Agung di Sulawesi ya, Lilis ya. Oke, mari saudara sekalian kita sama-sama kita berdoa bagi saudari kita Lilis. Mari kita berdoa. Bapa, kami sekali lagi datang kepadamu, kami bersyukur untuk saudari kami Lilis yang Tuhan telah taruh bersama dengan kami sejak dari awal rencana perintisan gereja ini di bulan Februari Maret tahun lalu. Kami percaya bukan sebuah kebetulan kalau Lilis kemudian masuk bekerja di kantor kami, kemudian membantu
dalam pelayanan perintisan gereja ini waktu awal-awal. Dan kami bersyukur kehadiran Lilis yang sudah menjadi berkat, menolong dalam pekerjaan Tuhan, dan biarlah Tuhan sendiri yang akan melihat segala jerih lelah yang Lilis sudah lakukan bagi gerejamu ini, dan Tuhan sendiri yang akan membalaskannya sesuai dengan hikmat dan kedaulatan Tuhan. Kami bersyukur juga Tuhan, satu sisi walaupun kami sedih, Lilis harus pergi meninggalkan kami, tidak lagi ada di dalam komunitas ini, tapi Lilis mendapatkan apa yang diinginkannya, dirindukannya sejak dulu, juga keluarganya menginginkan, yaitu menjadi seorang pegawai negeri sipil. Kami bersyukur kalau Tuhan membuka jalan sehingga Lilis bisa kembali diterima akhirnya dan akan ditempatkan di Sulawesi nanti. Dan berdoa biarlah Tuhan yang akan pimpin perjalanan anakmu ini dalam kehidupan pribadi, pekerjaannya nanti, masa depannya, dalam lingkungan kerja maupun dalam pelayanannya, biarlah dia tetap tidak melupakan Tuhan di dalam kehidupan nanti di sana, tetap dalam aktif di dalam kehidupan pelayanan di gereja, juga menjadi saksi Tuhan di dalam lingkungan di Mahkamah Agung di mana Engkau tempatkan Lilis. Kami percaya itu bukan satu kebetulan tapi ada maksud dan rencana Tuhan bagi Lilis. Biarlah Tuhan akan mimpin, memberkati seluruh keluarga juga, orang tuanya, juga keluarga-keluarganya, adik kakaknya. Tuhan memberkati semua dan biarlah kami boleh mendengar banyak hal-hal baik yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan Lilis di masa depannya. Kami bersyukur atas Lilis yang bersama dengan kami selama 1 tahun ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Thank you, Liz. Ya. Oke, saudara, mari kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Jadi hari ini, saudara, seluruh dunia kita tahu merayakan hari Pentakosta atau pencurahan Roh Kudus bagi orang percaya. Nah, sebagian gereja ada yang mendorong jemaatnya untuk berpuasa selama 10 hari sejak hari kenaikan Tuhan sampai hari ini. Saya sudah lama bertemu dengan orang-orang Kristen yang memiliki tradisi seperti itu, selalu berpuasa 10 hari dari mulai sejak hari kenaikan sampai hari ini. Dan ada gereja juga yang selama 10 hari kemarin itu membuat ibadah doa di gereja setiap harinya untuk berdoa minta Roh Kudus dicurahkan. Lebih lagi selama masa penantian Pentakosta ini. Dan tentu kita tidak akan memperdebatkan pandangan teologis yang berbeda dari saudara-saudara kita terkait dengan Roh Kudus itu. Namun bagi saya pribadi, saudara, setiap kali bicara tentang Roh Kudus, dan bicara tentang orang Kristen yang sering gembar-gembor dirinya maupun gerejanya sangat diurapi dan telah mengalami kuasa Roh Kudus, dalam hati saya bertanya, apakah mereka memahami apa artinya hidup yang dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus itu? Karena dari yang saya perhatikan, orang Kristen yang demikian atau gereja yang demikian selalu menghubungkan Roh Kudus itu dengan hal-hal yang mistis seperti mimpi-mimpi, penglihatan, fenomenal-fenomenal seperti mujizat, nubuatan-nubuatan, serta pengalaman rohani yang emosional belaka. Jadi saya berpikir jangan-jangan mereka belum memahami dengan benar dan lengkap apa artinya hidup yang memiliki Roh Kudus itu. Karena itu saudara, hari ini dalam peringatan hari Pentakosta, saya mengajak setiap kita untuk memikirkan hal yang substansial atau esensial dari karya Roh Kudus. Saya pribadi percaya sejak dari hari Pentakosta turunnya Roh Kudus 2000 tahun lalu, sampai hari ini, karya substansial dari Roh Kudus ini tidak pernah berubah. Masih tetap sama, inilah yang memang dilakukan oleh Roh Kudus di abad pertama lalu, maupun sampai kita orang Kristen di abad 21 ini. Apakah hal itu? Mari kita buka Alkitab kita, saudara, dari Injil Yohanes pasal 16 ayat 7 sampai 14. Yohanes 16 ayat 7 sampai 14. Saya akan membacakannya bagi saudara sekalian. Beginilah firman Tuhan. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Mari sekali lagi kita berdoa mohon pimpinan Roh Kudus.
Kami sekali lagi datang ya Tuhan di hari Pentakosta memperingati turunnya Roh Kudus 2000 tahun yang lalu. Kami saat ini datang memohon kiranya Roh Kudus yang memimpin dalam pemberitaan firman Tuhan ini sehingga kami betul-betul memaknai apa artinya hidup yang memiliki Roh Kudus itu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa serahkan pemberitaan firman ini ke dalam pimpinan Tuhan. Amin. Saudara, ada 3 poin khotbah hari ini seperti biasanya. Orang yang memiliki Roh Kudus adalah orang yang pertama memiliki penolong yang sempurna dalam hidupnya. Dan yang kedua, orang yang memiliki Roh Kudus adalah orang yang menyadari kebutuhannya akan pertobatan. Dan yang ketiga, orang yang memiliki Roh Kudus adalah orang yang mengenal kebenaran dan memuliakan Kristus. Mari kita masuk ke poin yang pertama. Orang yang memiliki Roh Kudus adalah orang yang memiliki penolong yang sempurna dalam hidupnya. Nah, saudara, hal pertama dan mendasar begitu bicara tentang Roh Kudus adalah bahwa Ia adalah penolong kita yang sempurna. Kata sempurna ini harus kita garis bawahi, saudara. Tidak ada satupun dalam dunia ini yang sempurna kecuali Allah. Dan karena Roh Kudus itu adalah Allah, pribadi ketiga dari Allah Tritunggal yang diutus Bapa dan Yesus ke dalam dunia ini bagi kita, untuk kebaikan kita, untuk menolong kita, maka jelas Ia adalah satu-satunya penolong kita yang sempurna. Dan inilah yang dikatakan Yesus sendiri dalam teks ini. Mari kita lihat lagi ayat 7, saudara. Yesus katakan kepada murid-muridnya di ayat 7 demikian. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu, tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Nah, saudara, kalimat ini tidak perlu diperdebatkan. Oh, kalau begitu Roh Kudus itu lebih penting dari Yesus? Jelas dalam ekonomi Allah Tritunggal, masing-masing pribadi punya tugas dan fungsinya yang berbeda namun bekerja sama dalam satu kesatuan. Allah Bapa yang rencanakan keselamatan kita, Allah Anak yaitu Kristus yang mengendapi rencana keselamatan itu yang mengeksekusinya, dan Allah Roh Kudus yang menerapkan iman itu yang melahirbarukan kita sehingga kita menjadi percaya pada Kristus. Jadi tidak perlu diperdebatkan perkataan Yesus, oh berarti Roh Kudus lebih penting dari Yesus. Nah, saudara, yang harus kita perhatikan di sini adalah dua hal. Pertama, untuk apa Roh Kudus turun? Yesus jelas katakan di ayat 7 itu, Roh Kudus diutus untuk kebaikan kita. Dalam Alkitab, terjemahan bahasa Inggris, kalimat lebih berguna bagi kamu itu ditulis for your advantage dari terjemahan ESV yang artinya untuk keuntunganmu, atau for your good, terjemahan NIV yang artinya untuk kebaikanmu. Roh Kudus diutus Bapa dan Kristus untuk kebaikan kita. Nah, hal kedua dari perkataan Yesus itu adalah siapa Roh Kudus itu? Yesus jelas juga katakan di sana bahwa Roh Kudus adalah penghibur kita. Kata penghibur dalam Alkitab ini, dalam Alkitab bahasa Inggris ditulisnya helper, yaitu di dalam ESV yang artinya seorang penolong, atau NIV menulisnya the advocate, yang artinya seorang pengacara. Seorang pengacara adalah seorang dengan tugas utama berbicara untuk kliennya, mendukung atau merepresentasikan atau membela klien yang membutuhkan pertolongan dan perlindungan. Jadi saudara, Roh Kudus diutus Yesus bagi kita untuk kebaikan kita, dan Roh Kudus diutus Yesus dengan tugas untuk menolong kita, menjadi penolong kita, menjadi penghibur kita. Dan Roh Kudus, saudara, bukan hanya penolong kita, tapi Ia adalah penolong kita yang sempurna, karena Ia adalah Allah. Nah, saudara, dalam hidup ini kita bisa memiliki banyak penolong. Ada pasangan hidup, keluarga, sahabat terdekat, orang-orang yang sangat kita percayai, rekan-rekan pelayanan di gereja, circle utama kita yang menjadi support sistem kita, pembimbing atau konselor kita mungkin, dan seterusnya. Nah, saudara, semua ini tentu saja baik dan dapat menolong kita waktu dalam kesulitan. Menghibur waktu kita susah, menguatkan waktu kita lemah, menemani waktu kita sendirian, dan bersyukurlah saudara, jika kita memiliki penolong-penolong seperti itu dalam hidup kita. Namun saudara, faktanya adalah ini. Support system kita bisa gagal, sahabat kita bisa berubah menjadi musuh kita, sekutu kita bisa berubah menjadi seteru kita, kawan kita bisa menjadi lawan kita, orang yang awalnya bersama kita bisa meninggalkan kita, orang yang awalnya memberikan harapan besar bisa kemudian sangat mengecewakan kita, orang yang tadi sangat kita percaya bisa kemudian mengkhianati kita, yang awalnya membantu bisa kemudian menyulitkan kita, awalnya mendukung kemudian malah menikung kita, dan seterusnya, yang intinya saudara,
manusia bisa berubah 180 derajat. Manusia tidak sepenuhnya bisa diharapkan. Manusia tidak akan seterusnya ada bagi kita. Manusia, kita dan sesama kita, semuanya adalah orang berdosa yang tidak sempurna. Karena itu saudara, kita membutuhkan penolong yang sempurna. Dan kita telah memilikinya. Yesus telah memberikannya bagi kita, yaitu Roh Kudus yang ada di dalam diri kita saat ini. Roh Kudus menolong kita ketika kita dalam kesulitan. Roh Kudus menguatkan kita ketika kita lemah. Roh Kudus menghibur kita ketika kita merasa susah. Roh Kudus menguatkan kita ketika kita merasa tertekan. Roh Kudus menyegarkan kita kembali ketika kita merasa kering. Roh Kudus menemani kita ketika kita merasa sendirian. Roh Kudus membela ketika kita diserang. Roh Kudus meneguhkan iman kita ketika iman kita mulai goyah. Roh Kudus mengangkat kita kembali ketika kita jatuh. Roh Kudus menghibur kita ketika kita merasa sedih dan kecewa. Roh Kudus menyembuhkan kita dari luka batin kita. Dan Roh Kudus menenangkan kita ketika kita terguncang. Dan saudara, Roh Kudus yang melakukan semua ini bagi kita, Ia melakukannya dengan sempurna. Tidak seperti manusia yang bisa berubah total, Roh Kudus tidak akan pernah berubah. Tidak seperti manusia yang bisa mengecewakan, Roh Kudus tidak akan pernah mengecewakan kita. Dan tidak seperti manusia yang bisa meninggalkan kita, Roh Kudus sekali Ia berdiam dalam kita, menolong kita, tidak akan pernah Ia meninggalkan kita. Nah saudara, renungkanlah hal ini. Pernahkah saudara merasa Tuhan begitu jauh dari saudara? Pernahkah saudara merasa kecewa terhadap Tuhan? Kecewa terhadap kondisi hidup saudara yang begitu lama tanpa ada perubahan menjadi lebih baik? Kecewa karena ada permohonan doa yang khusus yang saudara minta kepada Tuhan sangat lama belum saudara dapat jawabannya? Kecewa terhadap perlakuan orang-orang dekat saudara, kecewa terhadap gereja, bahkan sampai saudara pernah memutuskan untuk tidak mau lagi datang gereja, tidak mau lagi terlibat dalam pelayanan di gereja? Pernahkah saudara merasa langit ini sudah runtuh menimpa saudara? Sudah jatuh tertimpa tangga pula? Merasa tidak lagi tertarik akan hal-hal rohani karena banyaknya dan peliknya masalah hidup yang saudara alami? Pernahkah saudara mengalaminya saudara? Jika pernah saudara, maka ada kabar baik. Kabar baik pertamanya adalah hal yang wajar dan manusiawi kalau saudara pernah mengalami masa yang gelap seperti demikian. Alkitab khususnya Mazmur sangat penuh dengan Mazmur ratapan yang berisi ratapan dan keluhan umat Allah akan beratnya kondisi hidup mereka. Saudara tidak sendirian, saya pun pernah beberapa kali mengalami kekecewaan yang seperti itu. Dan saya percaya banyak orang Kristen yang juga pernah mengalaminya. Itu kabar baik pertamanya saudara. Kabar baik keduanya adalah kalau hari ini kita mesti tetap memegang iman Kristen kita, tetap menjadi pengikut Yesus. Kalau hari ini kita masih tetap dengan setia datang ibadah ke gereja pada hari Minggu dan mau melayani, kalau hari ini kita masih tetap memiliki keinginan untuk menyenangkan hati Tuhan dengan hidup kita, kalau hari ini kita bisa melupakan semua kekecewaan, kesedihan, kepahitan, kegagalan kita alami di masa lalu, itu bukan karena kita orang baik, bukan karena kita hebat, tapi semua itu adalah bukti bahwa Roh Kudus ada dalam diri kita dan bukti bahwa Roh Kudus masih terus bekerja dalam hidup kita. Ia menguatkan kita kembali, mengangkat kita kembali. Jadi saudara memperingati hari Pentakosta ini, ingatlah kebenaran ini. Kita memiliki Roh Kudus, Sang Penolong dan Penghibur kita yang sempurna. Bersyukurlah karenanya saudara, karena Roh Kudus yang telah menolong dan menguatkan kita di masa lalu, maka Dia juga akan kembali menolong dan menguatkan kita di masa depan ketika tantangan hidup dan pergumulan iman itu kembali kita hadapi. Nah saudara, bicara tentang karya Roh Kudus yang menolong, menguatkan dan menghibur, semua kita pasti menyukainya. Kita sangat senang dengan karya Roh Kudus yang menolong kita melewati masa-masa sulit dalam hidup kita. Dan tentu saja tidak ada yang salah dengan hal ini. Roh Kuduslah sumber kekuatan kita. Namun saudara, jika kita berelasi dengan Roh Kudus hanya untuk urusan menolong dan menguatkan saja, maka jelas ini sesuatu yang salah. Roh Kudus ada bukan hanya untuk menghibur kita, tapi juga untuk menegur kita. Itulah yang dikatakan Yesus selanjutnya. Kita masuk ke poin yang kedua. Orang yang memiliki Roh Kudus adalah orang yang menyadari kebutuhannya akan pertobatan. Nah saudara, salah satu masalah kita orang-orang Kristen adalah waktu kita berpikir, kita adalah orang baik, orang-orang yang non-Kristen itu yang tidak percaya adalah orang yang jahat. Kita tidak perlu bertobat, mereka itu yang butuh bertobat. Nah faktanya saudara,
Walaupun kita sudah percaya pada Yesus, walaupun kita sudah lahir baru menjadi ciptaan baru di dalam Kristus, kita tetap masih memiliki natur berdosa yang membuat kita masih melakukan dosa, yang karenanya kita pun butuh pertobatan terus-menerus. Sama seperti orang dunia yang juga butuh pertobatan. Dan Roh Kudus hadir untuk menginsafkan kita akan dosa-dosa kita. Itulah yang dikatakan Yesus di ayat 8 sampai 11. Mari kita lihat lagi Saudara ayat 8 sampai 11. Di ayat 8 sampai 11, Yesus menyatakan apa yang akan dilakukan Roh Kudus dalam karyanya, yaitu menyadarkan dunia atau manusia akan 3 hal itu. Yang pertama menyadarkan akan dosa, yang kedua akan kebenaran, yang ketiga akan penghakiman. Tidak dijelaskan Yohanes secara spesifik tindakan dosa apa yang dimaksud Yesus di sana. Di ayat 9 sampai 11 barulah dielaborasi 3 hal tersebut. Tentang dosa dikatakan Yesus di ayat 9, akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Jadi artinya saudara, dosa adalah ketidakpercayaan terhadap Yesus. Seorang komentator Alkitab mengatakan bahwa Yohanes tidak sedang meremehkan atau mengabarkan keseriusan dari dosa-dosa moral di sini, tetapi sedang mengatakan bahwa kesengsaraan dan kehilangan dunia yang terdalam bukan karena ketidaksempurnaan moralnya, tetapi karena keterpisahannya dari Allah dan penolakannya untuk mengizinkan dirinya dipanggil keluar dari kondisi itu oleh Dia yang Allah telah utus untuk tujuan itu. Roh Kudus diutus Allah untuk membuat manusia percaya kepada Kristus, tapi manusia menolaknya. Jadi dengan kata lain saudara, dari ayat ini kita bisa lihat, terlepas dari Kristus, di luar Kristus, manusia masih tetap hidup dalam dosanya, dan statusnya tetap manusia berdosa yang harus menerima murka Allah atas dosa-dosa mereka, tetap menjadi musuh Allah. Lalu tentang kebenaran, di ayat 10 Yesus katakan, akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Kristus naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, memerintah dunia dari sana, dan kenaikan Yesus itu menunjukkan otoritas Yesus atas alam. Hukum gravitasi bumi ada di bawah kuasa dan otoritas Yesus tunduk pada kuasa Yesus. Ini membuat satu konfirmasi bahwa hanya Kristus satu-satunya kebenaran yang sejati itu. Tidak ada manusia yang lain. Dan Roh Kudus diutus Allah untuk membuat manusia percaya bahwa Kristuslah sang kebenaran sejati itu yang dibuktikan dengan kenaikannya ke surga. Namun saudara, seperti kita tahu, manusia berdosa menolak, mengabaikan, menutup mata, bahkan melawan kebenaran Allah, serta membangun kebenaran diri sendiri. Kebenaran yang sejati adalah ketika manusia menerima kebenaran Kristus itu, yang dijadikan Allah sebagai kebenaran manusia, sehingga manusia bisa menjadi orang benar di hadapan Allah. Manusia melawan kebenaran Allah ketika merasa dirinya dapat menjadi orang benar di hadapan Allah, terlepas dari Kristus. Lalu yang ketiga tentang penghakiman saudara. Dikatakan Yesus di ayat 11, akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Artinya saudara, akan ada penghukuman, akan ada pemisahan, akan ada keadilan. Dan Kristus melalui kematiannya di kayu salib akan membawa pemulihan kembali seluruh ciptaan, sekaligus membawa hukuman kekal bagi iblis dan para pengikutnya. Di sini saudara, Roh Kudus bertugas menyatakan kesalahan dunia yang menolak untuk percaya kepada Yesus, yang menolak kebenaran Yesus, yang menolak otoritas Yesus. Roh Kudus dikirim Allah untuk menginsafkan, menyadarkan manusia berdosa bahwa mereka harus bertobat kembali kepada Kristus atau menghadapi penghakiman Allah. Nah saudara, dari semua ini dapat kita lihat dengan jelas. Roh Kudus adalah antitesis dari dunia ini. Dunia ini melawan kebenaran, dunia ini menolak dan menentang Kristus. Dunia ini ada di bawah pengaruh iblis yang akan menerima penghakiman Allah kelak waktu Kristus datang kembali kelak. Nah saudara, sambil kita melihat keluar ke dunia yang tidak mengenal Allah ini, yang membutuhkan kabar baik Injil agar mereka bertobat dan terhindar dari murka Allah, mari kita juga melihat ke dalam diri kita dan hidup kita sendiri. Bukankah kita orang-orang yang mengaku orang Kristen, percaya kepada Kristus, masih sering hidup seperti orang yang tidak mengenal Kristus? Mulut kita mengaku percaya Yesus, tapi hidup kita masih jauh dari serupa dengan Kristus. Bicara tentang dosa,
Siapa dari kita di sini yang tidak perlu lagi bertobat? Bicara tentang kebenaran, siapa dari kita di sini yang berani klaim, saya selalu dan setiap saat hidup sepenuhnya dalam kebenaran? Dan bicara tentang penghakiman, siapa dari kita di sini yang selalu memiliki kegentaran waktu akan berbuat dosa karena mengingat kekudusan Allah yang tidak mentolerir dosa kita? Dan faktanya ini saudara, kalau kita jujur, kita mungkin tidak pernah menghujat Roh Kudus, tapi kita hidup sering mendukakan Roh Kudus. Faktanya saudara, kita bisa tahu bahkan mungkin cukup hebat kalau bicara tentang kebenaran, tentang doktrin, tapi tidak selalu mampu menghidupi kebenaran itu. Karena itu Roh Kudus hadir untuk mengingatkan kita, menegur kita, mempertobatkan kita. Jadi saudara, jika hari ini kita masih memiliki kesadaran bahwa kita adalah orang berdosa, kita masih merasa menyesal setelah kita berbuat dosa, jika kita masih memiliki pergumulan dalam batin kita antara ikut kehendak daging kita yang kita tahu itu adalah dosa, atau ikut kehendak Roh Kudus yang akan membawa kita hidup semakin dalam kebenaran, kalau semua itu masih kita miliki, maka bersyukurlah saudara. Itu artinya kita memiliki Roh Kudus dalam diri kita, dan Roh Kudus itu masih sedang bekerja dalam hati kita untuk terus mengubahkan hidup kita. Kiranya kita semakin hari semakin menjadi orang Kristen yang semakin menginsafi kecenderungan berdosa kita ini. Nah saudara, dua hal itu adalah karya substansial dari Roh Kudus dalam hidup kita. Menolong kita dan menginsafkan kita. Nah bersyukurlah kalau kita sudah mengalami kedua karya Roh Kudus itu. Namun saudara, bukti bahwa Roh Kudus ada dalam hidup kita bukan hanya itu. Masih ada dua hal lagi yang sangat penting, yang fundamental terkait dengan karya Roh Kudus dalam hidup kita. Apa dua hal itu? Kita masuk ke poin yang ketiga yang terakhir. Orang yang memiliki Roh Kudus adalah orang yang mengenal kebenaran dan memuliakan Kristus. Mari kita lihat lagi ayat 13a dan 14 saudara. Di ayat 13a dan 14, Yesus mengatakan dengan sangat jelas dua hal yang dilakukan Roh Kudus dalam diri orang percaya. Dikatakan Yesus di ayat 13a, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Artinya jelas saudara, orang yang memiliki Roh Kudus dalam hidupnya adalah orang yang mengenal kebenaran. Orang yang tahu membedakan mana kebenaran yang sejati itu, mana kebenaran yang palsu. Karena hanya ada satu kebenaran yang mutlak, hanya ada satu kebenaran yang sejati, dan orang yang memiliki Roh Kudus adalah orang yang mengenal kebenaran yang sejati itu. Dan bicara tentang mengenal kebenaran ini saudara, sangat sering terjadi, termasuk saya sendiri mengalaminya. Orang yang memiliki Roh Kudus dalam dirinya bisa saja mengalami masa-masa di mana ia tidak mengenal apa itu kebenaran sejati, tapi pada waktunya Tuhan, Roh Kudus akan memimpin dia sehingga dia akan menemukan kebenaran sejati itu dan tidak lagi diombang-ambingkan oleh berbagai rupa angin pengajaran yang kedengarannya seperti kebenaran, namun sebenarnya sedang menjauhkan kita dari kebenaran. Roh Kudus akan menggelisahkan hati orang yang sedang dipimpinnya, sehingga orang tersebut akan merasa ada yang salah dari pengajaran yang ia dengar itu, dan Roh Kudus juga yang akan menuntun orang itu ke tempat di mana ia akan menemukan kebenaran firman Allah yang benar, yang sehat, yang alkitabiah, kebenaran yang sejati itu. Lalu di ayat 14 Yesus katakan, ia yaitu Roh Kudus akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Sekali lagi saudara, sangat jelas di sini. Roh Kudus ada untuk memuliakan Kristus. Artinya, orang yang memiliki Roh Kudus tentulah pasti juga orang yang memuliakan Kristus. Dan kalau kita tarik prinsip kebenaran ini kepada lingkup yang lebih luas lagi seperti sebuah gereja, maka jelas juga saudara, gereja yang memiliki Roh Kudus tentulah harus juga menjadi gereja yang meninggikan Kristus. Dan disinilah saudara, dua hal ini sering menjadi masalah. Bukankah yang terjadi saat ini justru sebaliknya, saudara? Banyak orang Kristen klaim hidupnya diurapi penuh kuasa Roh Kudus, tapi tidak tahu apapun tentang kebenaran. Tidak kenal Alkitab, tidak paham sedikit pun soal doktrin-doktrin dalam iman Kristen, dan tidak merasa ada yang salah dengan hal itu. Dan hal yang sama dengan gereja, saudara. Banyak gereja mengklaim sebagai gereja yang dipenuhi kuasa Roh Kudus, tapi anehnya tidak atau sangat jarang mengajarkan kebenaran Alkitab dan doktrin kepada jemaatnya. Banyak gereja
klaim sebagai gereja yang penuh dengan urapan Roh Kudus, tapi sedihnya dan ironisnya sangat jarang dan sangat sedikit memberitakan Injil dan karya salib Kristus. Dan kalaupun Yesus diberitakan di gereja saudara, di gereja itu saudara, bukan Yesus yang disalib dan mati bagi penebusan dosa manusia, bukan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat manusia satu-satunya, bukan Yesus yang menuntut penyangkalan diri dan pikul salib, tetapi Yesus yang melakukan mujizat-mujizat dan menjanjikan kekayaan, kesehatan, kesuksesan yang tidak pernah dijanjikan Yesus bagi orang yang ikut Dia. Jadi saudara, bicara tentang gereja yang dipenuhi Roh Kudus, yang mana kalau begitu saudara? Yang ibadahnya sangat hidup, meriah, penuh dengan kehebohan, yang khotbahnya inovatif dan motivasional, yang banyak menawarkan mujizat kesembuhan dan pemulihan ekonomi, yang lagu-lagunya membuat jemaat berjingkrak-jingkrak, berteriak-teriak sangat emosional. Yang mana saudara? Dan inilah kebenarannya saudara. Tidak ada satupun gereja yang sempurna. Termasuk gereja Jakarta Reformed Church ini masih sangat jauh dari sempurna dan tidak akan pernah bisa menjadi sempurna. Masih banyak kekurangan di sana-sini. Jangan cari gereja yang sempurna karena saudara tidak akan pernah menemukan. Tapi saudara, carilah gereja yang dipenuhi kuasa Roh Kudus. Dan bicara tentang gereja yang dipenuhi Roh Kudus, saudara perlu berhati-hati. Ada gereja-gereja yang terlihat sekilas sepertinya penuh dengan kuasa Roh Kudus, tapi sebenarnya tidak. Dan sebaliknya, ada gereja yang terlihat sekilas sepertinya tidak ada kuasa Roh Kudus, begitu datar, tenang, padahal sebenarnya justru penuh dengan kuasa Roh Kudus. Lalu pertanyaannya kembali sekarang saudara, dari mana saudara tahu mana yang benar-benar dipenuhi kuasa Roh Kudus? Bukan dari nama gerejanya, bukan juga dari denominasi gereja itu, bukan juga dari besar mewahnya atau kecil dan sederhananya gedung gerejanya, bukan dari seberapa banyak atau seberapa dikit jemaatnya, bukan juga dari seberapa berkarisma dan terkenal pendetanya atau tidak terkenal pendeta gereja itu, bukan dari semua itu saudara, bukan semua itu menunjukkan gereja itu dipenuhi kuasa Roh Kudus, tetapi dari hal ini saudara, apakah gereja itu setiap minggunya memberitakan Injil anugerah keselamatan dari Allah dengan jelas melalui liturgi, lagu-lagu, ayat yang dibacakan, serta dalam khotbahnya? Apakah gereja itu setiap minggunya meninggikan Kristus yang menderita, yang mati disalib bagi penebusan dosa dan saudara dan saya dalam seluruh elemen ibadahnya, bahwa Kristuslah satu-satunya jalan keselamatan bagi manusia? Dan apakah gereja tersebut fokus mengajarkan kebenaran Alkitab dan doktrin kepada jemaatnya? Gereja yang di dalamnya ada Roh Kudus adalah gereja yang akan membawa jemaatnya semakin mengenal kebenaran, semakin mengalami kuasa Injil, dan semakin terpusat pada Kristus. Carilah gereja yang seperti itu, saudara. Temukanlah dan tertanamlah. Melayanilah dan bertumbuhlah di sana, saudara. Itu ada gereja yang benar, yang sehat, yang saudara butuhkan dalam hidup iman saudara, walaupun tentu saja itu bukan gereja yang sempurna. Jadi saudara, dalam peringatan hari Pentakosta turunnya Roh Kudus ini, tidak perlu lagi kita berdoa memohon Roh Kudus turun atas kita dan gerejanya. 2000 tahun lalu Roh Kudus telah dicurahkan bagi orang percaya dan ia tidak pernah pergi meninggalkan dunia ini setelah dicurahkan pertama kali itu. Roh Kudus masih ada di dalam dunia ini, dia tidak pergi dan juga ada dalam hati kita. Roh Kudus sedang bekerja dan akan terus bekerja di dalam gerejanya dan dalam hidup pribadi setiap orang percaya. Karena itu saudara, alih-alih berdoa dan puasa memohon dicurahkannya lebih dahsyat lagi kuasa Roh Kudus, mari kita berdoa. Kalau perlu sambil berpuasa, memohon agar hati kita semakin dilembutkan. Waktu mendengar teguran Roh Kudus, waktu mendengar didikan Roh Kudus. Dan agar pikiran kita semakin dibukakan untuk mendengar dan mengejar kebenaran firman Tuhan yang sejati itu. Dan agar kehendak kita semakin digerakkan, semakin dimampukan untuk melakukan kebenaran firman yang telah kita dengar dan pelajari itu. Jika itu terjadi dalam hidup kita, saudara, maka itu artinya kita sedang mengalami kuasa Roh Kudus yang dahsyat dalam hidup kita itu. Inilah arti dari hidup yang memiliki Roh Kudus itu. Amin. Mari kita berdoa. Kami sekali lagi datang kepadamu ya Tuhan. Kami sadar kami masih jauh dari apa yang Tuhan harapkan. Kami sering merasa malas secara rohani, kami sering kurang berkomitmen, kami sering kurang bersemangat,
Dan begitu banyak hal-hal lain lagi, bukan hanya dosa dalam bentuk moral, tapi dosa di dalam hati kami, dosa-dosa yang sifatnya rohani. Karena itu kami mohon kembali Tuhan, ampuni kami dan tolonglah kami. Sungguh-sungguh menyadari bahwa hanya dengan kuasa Roh Kudus kami mampu menjadi orang Kristen yang hidup sesuai kebenaran-Mu. Dan kami bersyukur di tengah-tengah kegagalan kami, Kristus telah melakukan dengan sempurna seluruh hukum dan perintah Allah bagi kami. Namun tolonglah kami supaya walaupun berita Injil ini telah kami dengar, itu bukan membuat kami justru menjadi sembarangan dalam hidup Kristen kami, tapi mendorong kami lebih lagi untuk sungguh-sungguh bergantung pada kuasa Roh Kudus yang akan memimpin hidup kami menjadi semakin hari ditransformasi menjadi semakin serupa dengan Kristus. Tolonglah kami orang-orang berdosa yang penuh kekurangan, penuh cacat celah dan hina ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.